Kami mengucap syukur Bapa atas pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Sebab itu Tuhan, kami datang dengan keluarga kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bertatalah ya Bapa atas puji-pujian kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama, kita mau memuliakan nama Tuhan, Raja kita, Allah kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Kami mau bersuka cita Tuhan. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi meriah buat Tuhan kita, buat Sang penebus kita. Haleluya. Mari kita sama-sama mau camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Katakan, camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah
Kristus junjungan surga, Dia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, yang berdinobatkan dengan serta manusia. Immanuel namanya, jagalah surga, hormat bagi sang raja. Mari kita mau lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Raja Salam yang benar, mengtinggikan masa super hidup dan terang. Dia tabib agung yang menang. Amin. Yang menghampakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia, damai sejahtera, jagalah warga surga, hormat bagi lahir bagi manusia, lahir bagi manusia, dan memberi sejahtera, jagalah warga surga, hormat bagi sang. Camkanlah warta surga, hormat bagi sang raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih baik lagi buat raja kita, buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau sama-sama lebih lagi, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita, penyembahan kita kepada Dia. Bapa kita yang setia. Sungguh tenang Tuhan jiwa kami saat bersama Tuhan. Dan lebih dari harta, Tuhanlah segalanya. Sebab itu Tuhan kami mau katakan kami tenang. Jiwa kami tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau menunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan kami, Allah kami, Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari dalam hadirat
mau nyatakan di hadapan Bapa kita. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, hidup kita. Mari sama-sama kita mau lebih lagi sembah Dia. Bapa yang baik, Bapa yang mengerti. Sebab itu kami mau bersyukur atas hari ini Bapa, atas berkat-berkat-Mu. Oh terima kasih Bapa.
ketiga itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Bapa kita. Itu semua karena kesetiaan Bapa kita. Mari sembah Tuhan. Mari kita mau sembah. Kami mau bersyukur. Begitu besar kasih Allah akan kami. Engkau rela meninggalkan tatamu yang begitu megah untuk menyelamatkan kami Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Tuhan, Engkau mulia. Bapa kasih, sekali lagi, lebih lagi. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Percaya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, buat Bapa kita, Allah kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mau membawa dengan sikap hati yang benar. Dan kita akan berdoa di hadapan Bapa kita. Bapa, sungguh Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami
Dan kami mengucap syukur banyak hal yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapa, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau membawa persembahan persepuluhan komitmen yang kami mau bawa ke dalam gereja Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan menabur, yang ingin membawa persembahan ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Sebab itu kami mau bawa persembahan ini untuk kami taburkan di gereja Tuhan, di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau berikan persembahan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi. Sebab Dia Bapa yang mulia. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu tetap hasilmu pun
saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan mendukung keluarga Bapak Raka dan Ibu Jessica yang membawa putri pertamanya untuk dididik dalam ajaran Tuhan melalui gereja ini. Kami mengundang Bapak Raka dan Ibu Jessica membawa Nala. Untuk menyiapkannya, kita akan menyanyikan pujian ini kembali, Mulia Setiamu. Satu bait saja. Mulia setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasih-Mu tak pula, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Mulia Tuhan. setiamu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis tidak membaptiskan bayi karena belum percaya Yesus. Gereja kita mengajarkan seperti yang Tuhan ajarkan, untuk membawa anak-anak di dalam Tuhan, untuk dididik dan diajarkan dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini, Bapak Raka dan Ibu Jessica akan membawa Dedek Nala dan berjanji bersama dengan jemaat semua untuk mendidik Nala dalam ajaran dan iman kepada Yesus Kristus. Kita memulai, Bapak Ibu, ada ikrar yang kita bacakan bersama, silih berganti sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam lembar ini. Ini komitmen gereja untuk mendukung, untuk mendidik setiap bayi, setiap anak di dalam ajaran Tuhan, dan juga komitmen saya sebagai pendeta, dan juga komitmen orang tua untuk mendidik anak-anak datang dalam Tuhan. Kita akan mengikuti, memulai dengan membaca ikrar ini bersama-sama, lalu kita akhiri dengan doa Bapa kami nantinya. Baik, kita akan memulainya membacakan ikrar ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jiwa kami memuliakan Tuhan, dan hati kami bergembira karena Allah, Juru Selamat kami, sebab Ia telah memperhatikan dan memberkati kami. Sesungguhnya kami berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kami, dan namanya adalah kudus. Hati kita bersukaria karena Tuhan
tanduk keselamatan. Kita ditinggikan Tuhan. Kita bersukaria karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan dimanapun Allah menempatkan kamu. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umur. Kami berjanji untuk membimbing anak-anak kami agar percaya dan taat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berjanji untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kami, membicarakannya apabila kami duduk di rumah, apabila kami sedang dalam perjalanan, apabila kami berbaring, dan apabila kami bangun. Dan kamu, bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berjanji untuk membesarkan anak-anak kami dalam kasih Tuhan dan mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi lagi, sebab orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Hari ini kami datang untuk menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan, kepada pemeliharaan kasih karunia-Nya. Kami mohon pertolongan doa dari saudara-saudara seiman. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada keluarga Bapak Raka dan Ibu Yesika. Tuhan mempercayakan seorang anak bagi keluarga ini. Terima kasih ya Bapak. Itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi keluarga kami, Bapak Raka dan Ibu Jessica ini. Pada hari ini Tuhan, Engkau menyaksikan keluarga Bapak Raka dan Ibu Jessica membawa putri pertama mereka, Cornelia Nala Shira, diserahkan kepada Tuhan untuk dididik di dalam ajaran dan iman pada Yesus Kristus. Kami serahkan Bapa, Tuhan memampukan. Kami berdoa Tuhan memberkati Cornelia Nala Shira supaya semakin besar, bertumbuh, semakin kuat, semakin bertambah hikmatnya
semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi sesamanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekali kami serahkan syukur kami dan serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Raka. Biarlah kasih-Mu terus melimpah pada Bapak Raka untuk memampukan menjadi seorang bapak, seorang suami, seorang kepala keluarga bagi keluarganya. Berkati Tuhan. Berikan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepadanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Jessica. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu kepada Ibu Jessica, sehingga menjadi seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, mengasihi suaminya. Bila sungguh-sungguh dengan kasih karunia-Mu, Ibu Jessica boleh menjadi seorang ibu dan seorang istri yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pasangan ini. Tuhan tambahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan curahkan berkat-berkat melimpah. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat iman, supaya terus bertumbuh mengenal kasih Tuhan secara sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan yang seperti orang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita telah mendukung dalam doa. Kita semua berjanji untuk mendidik Nala dalam ajaran Tuhan. Kami gereja mempersembahkan, memberikan piagam penyerahan anak. Pada hari ini Minggu 24 Desember 2023, di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pemulihan Tangerang Selatan, telah menyerahkan kepada Tuhan anak kami, Cornelia Nala Shira, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 28 Oktober 2023. Kami yang berjanji membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus, serta mendidik
anak kami di dalam ajaran Tuhan. Adam Raka Putra Rendo, ayah, ditangan-tangani. Jessica Kesia Aganta, ibu, ditangan-tangani. Pendeta Thomas Edi Purba, Gembala Sedang, ditangan-tangani. Kami lampirkan juga lembaran tadi yang dibacakan supaya mengingat kita semuanya bahwa kita akan terus mendidik nala dalam ajaran Tuhan. Saya mengundang anak-anak yang ingin ibadah pada saat ini. Saudara, kita akan mendukung anak-anak yang mereka akan memisahkan diri untuk mengikuti ibadah di tempat yang lain seperti sesuai kemampuan mereka. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mampu mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti dan bahkan melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak ini ya Bapa, yang sebentar juga akan mengikuti ibadah dengan cara mereka di tempat yang tersendiri. Tuhan berkati mereka, curahkan kasih-Mu pada mereka satu persatu, supaya mereka terus bertumbuh, mengenal, dan bahkan satu saat percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Berkati Tuhan untuk guru yang membimbingnya, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, nama Tuhan dipermuliakan, Roh Allah terus berbicara di dalam mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Shalom. Selamat datang keluarga Bapak Arianto. Saya berdiri Pak. Ya, ini keluarga Bapak Arianto, orang tua dari Jessica dan adiknya. Selamat datang Pak Rahmat dari Jambi, sedang berlibur di sini. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah Natal ini kita bersyukur karena ada seorang keluarga yang membawa anaknya ke dalam Tuhan. Dan kita melihat komitmen untuk dididik dalam ajaran Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan acara ini, mendidik anak tumbuh sehat sejati. Banyak orang yang seringkali sangat bergembira ketika dikaruniai seorang anak, sangat senang. Dan biasanya itu enggak tahan lama. Beberapa waktu, beberapa bulan, kemudian mulai merasakan betapa beratnya untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Bahkan ada seorang ibu yang mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan. Kalau seandainya anak saya seperti ini, kalau seandainya saya tahu anak saya akan seperti ini, ya mending saya nggak usah punya anak. Kenapa? Dulu saya mengharapkan anak itu akan bertumbuh dengan baik, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya, tapi justru selalu menyakiti hati kami, kedua orang tuanya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya Nala saat ini lahir, dipercayakan kepada gereja, dipercayakan pada keluarga, dipercayakan kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Tergantung bagaimana kita akan mendidiknya. Bagaimana kita akan membuat Nala yang saat ini mulai lahir, dan seperti apa ke depannya, itu sangat tergantung dari kita. Kedua orang tua dan keluarga besar dan juga gereja. Oleh sebab itu, kita akan belajar bagaimana mendidik anak supaya tumbuh sehat sejati. Bukan sekedar tumbuh menjadi besar. Kalau menjadi besar itu otomatis asal diberi makan, ya pasti akan menjadi besar. Tapi bukan itu saja yang Tuhan inginkan, anak ini sungguh-sungguh menjadi tumbuh, sehat, dan sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Saudaraku, ada sebuah panti asuhan yang ada di Amerika yang mengasuh 97 anak seusia 1 sampai 3 tahun. 97 anak di panti asuhan itu. Karena kekurangan dana, panti asuhan itu hanya mempekerjakan beberapa orang saja yang sangat-sangat masih kurang. Anak itu diberi makan dengan cukup, diberi pakaian, dimandikan, semuanya cukup, saudaraku. Tapi sang pengasuh itu nggak ada waktu, karena terbatasan tenaga itu nggak ada waktu untuk membelai anak-anak itu. Nggak ada waktu untuk bermain bersama anak-anak itu. Jadi hanya kasih makan, dimandikan, kasih makan, dimandikan, itu saja. Mereka tumbuh secara besar, semakin tinggi badannya. Tapi dalam waktu 1 tahun, saudaraku, ini yang mengenaskan. Dari 1 tahun itu yang terjadi adalah 21 di antara mereka meninggal. Tahun kedua lebih mengenaskan, ada 35 anak meninggal dan seterusnya. Sehingga dalam waktu tahun ketiga hanya tersisa sekitar 15 anak yang masih hidup dalam keadaan sehat. Lalu setelah diselidiki, memang anak ini tidak mengalami kekurangan makanan. Tidak mengulangi makanan cukup bergizi, pakaian cukup. Tapi hasil penelitian mengatakan bayi-bayi ini, anak-anak ini sering mengalami ketakutan dan bahkan histeris, berteriak setiap malam, berteriak ketakutan luar biasa. Mereka mengalami gizi, pelukan kasih sayang dari seorang ibu. Kita bayangkan, gizi makanan jasmani penting, tapi gizi kasih sayang seorang orang tua itu sangat penting sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar. Ada seorang pakar, Dr. Daniel Goleman, itu membuat riset atau hasil keputusan. Ada buku yang dinamakan Emotional Intelligence. Itu menyebutkan bahwa 20% saja keberhasilan itu, 20% saja itu hanya ditentukan oleh IQ-nya. Jadi IQ itu hanya mempengaruhi 20% seorang anak dalam keberhasilannya. Tapi 80% sangat ditentukan oleh EQ dan SQ. Sangat kecil. Jadi keberhasilan seorang anak itu yang ditentukan oleh IQ hanya 20% saja. Sedangkan 80% lainnya itu sangat dipengaruhi oleh EQ, emosional dan spiritual. Kalau kita melihat dalam buku ini disebutkan bagaimana
menjelaskan bahwa anak tidak cukup hanya diberi makan. Anak nggak cukup hanya diberi pendidikan yang terbaik. Ya itu nggak salah ya, kita harus memberikan pendidikan sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi itu nggak salah. Tapi itu nggak cukup, saudaraku. Ada yang lebih penting. Anak perlu diberikan perhatian secara emosional. Mengalami bagaimana secara emosional mengalami kasih sayang dari orang tuanya. Dan bukan hanya emosional saja, tapi juga spiritual yang juga sangat penting. Itu sebabnya dalam perjanjian tadi disebutkan bahwa gereja, Bapak Ibu semuanya, saya sebagai pendeta dan kedua orang tua berjanji membesarkan Nala, mendidik Nala secara emosional, secara spiritual. Itu adalah termasuk menjadi tanggung jawab baik orang tua maupun gereja secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan, kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal kedua ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-52, kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu bisa membaca Lukas pasal 2 ayat yang ke-51 sampai 52 berkata demikian. Kita baca bersama. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita melihat ayat yang ke-52 ini dikatakan dengan cukup jelas. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita melihat di sini apa artinya besar. Ini berarti mengalami pertumbuhan secara jasmani, semakin besar, semakin besar. Saya dalam keluarga saya paling pendek, saudaraku. Saya itu 8 bersaudara. Jadi adik kakak saya itu perempuan semua dan saya laki-laki satu-satunya, tapi paling pendek. Adik saya tinggi-tinggi, perempuan itu tinggi-tinggi. Saya nggak tahu apakah mungkin waktu itu saya kurang gizi, tapi saya paling pendek. Tapi saya bersyukur saya semakin besar. Nanti kita akan perhatikan bahwa Nala pasti akan terlihat semakin besar badannya. Sekarang berapa kok? Berapa beratnya berapa kok? Naik ya. Kita lihat 1 tahun pasti semakin besar, semakin tinggi. Itu yang bisa dilihat secara fisik, bisa bertumbuh semakin besar. Tapi Tuhan berkata di sini bukannya semakin besar secara fisik, tetapi bertambah hikmatnya. Intelektualnya bertumbuh, semakin pintar. Dulu ketika anak saya Yonas masih usia 1 tahun dia, pintar ngomong ya. Karena sering setiap hari dibawa ke gereja, usia 1,5 tahun sudah hafal beberapa lagu nyanyian pujian. Karena gereja kami itu biasanya kalau pembukaan lagunya itu suci, suci, suci. Lalu setelah persembahan apa tuh? Berilah apa itu? Ya itu. Jadi lalu setelah kebaktian ada doa persembahan penutup, itu nyanyikan sama-sama. Dan itu 3 lagu itu Yonas hafal. Nah bersyukur sekarang dia bisa main musik ya. Jadi pasti akan semakin bertumbuh intelektualnya. Semakin bisa menyebut papa, mama. Yonas kurang mengenal saya karena waktu kecil saya bekerja dan pulang itu sore. Lalu pulang dari kerja, saya langsung ke gereja, saudara. Saya tuh dulu gila pelayanan. Gila pelayanan. Setelah bergereja, saya langsung ke gereja. Kebetulan kantor saya sebelah gereja Getsemani Kediri.
Saat di situ ikut latihan, kunjungan, macam-macam. Kalau pas hari Kamis, saya ikut ekstensi, pelajaran teologi. Dan saya setiap hari pulangnya jam 9. Bahkan sering setengah 10 baru pulang. Yonas gak mengenal saya. Yonas panggil saya Om. Halo Om. Wah, saya sedih, saudaraku. Saya sedih. Saudaraku, intelektual itu akan bertumbuh seperti yang firman Tuhan katakan, akan bertambah hikmatnya, akan bertambah menjadi besar fisiknya, menjadi pintar intelektualnya, dan Tuhan mengharapkan bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara intelektual, tapi juga malah bertumbuh besar, dikatakan dikasih Allah. Rohaninya juga sudah semakin bertumbuh. Cucu kami Sena sekarang udah mulai bertumbuh rohaninya. Sejak dalam kandungan didoakan mamanya, papanya, diajari, dan terus didoakan terus. Kita lahir diajarkan untuk mulai berdoa, untuk mulai dibawa ke gereja, untuk mulai mengenal tentang kasih Tuhan, walaupun melalui video-video yang dibuatnya. Sehingga mulai mengenal siapa Tuhannya. Mulai mengenal bagaimana kita mengasihi sesama. Kami ajarkan, Sena, itu siapa? Ayo kasih salam. Dan siapapun yang datang, dia kasih salam pada orang itu. Dan ketika seorang itu memberikan sesuatu, dia berkata, terima kasih Pak. Saudaraku, itu tidak akan bisa terjadi jikalau kita sebagai orang tua, kita sebagai gereja, tidak mendidik anak itu. Jadi jangan salahkan anak. Jikalau pada saat itu mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka berani pada orang tua, itu karena waktu kecil tidak dididik. Amin. Amin. Saya sangat kasihan kenapa anak-anak disalahkan. Kamu anak gak tahu diri, kamu anak ini, anak ini. Tapi pertanyaannya, Mas, sudahkah mendidik mereka ketika masih kecil? Sudahkah orang tua mendidik mereka? Saya percaya kalau anak itu sejak kecil kita didik dalam ajaran Tuhan, mengenal Tuhan, semakin rohani, tahu berterima kasih, mengasihi, pasti dia akan bertumbuh menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada firman Tuhan bagaimana Yesus sangat memperhatikan anak-anak. Saya akan membacakan secara sekilas saja. Pada waktu dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 36, ketika anak-anak datang, murid-muridnya melarang, dianggap mengganggu. Tapi dikatakan di sini Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati anak-anak itu. Ini bukti bahwa bagaimana Yesus sangat memperhatikan anak-anak. Jangan menghalangi mereka, jangan anggap anak-anak mengganggu. Kadang-kadang kita berkata, oh kamu mengganggu, pergi sana gitu ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang begitu ya. Tapi Yesus sangat mengharapkan, memperhatikan anak-anak itu. Di dalam Matius pasal 18 ayat 6 dikatakan, jangan menyesatkan anak kecil. Itu artinya jangan kita mengajari anak berbohong, saudaraku. Jangan ajari anak berbohong. Nanti kalau ada orang, katakan ya, mama gak ada ya. Ibu-ibu pernah berkata seperti itu pada anak-anak? Jangan berkata, nanti kalau ada orang, katakan, ayah gak ada ya. Saudaraku, jangan ajari mereka berbohong. Karena apa yang kita ajarkan itulah yang akan tertanam dan bertumbuh dari anak-anak. Jadi kalau kita mengajarkan yang benar, orang tua akan menuai apa yang diajarkan ketika masih anak-anak. Yesus menghendaki semua orang diselamatkan, termasuk Nala. Tuhan ingin Nala diselamatkan. Itulah sebabnya peran kita sangat besar.
Peran orang tua sangat besar, peran gereja sangat besar. Bagaimana mendidik anak-anak supaya kelak Nala ini menjadi orang yang percaya Tuhan. Ada perintah orang tua, ada perintah Tuhan kepada orang tua dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku perhatikan. Perintah Tuhan kepada orang tua. Didiklah. Kata didik berarti itu suatu perintah. Bukan pilihan. Tapi perintah yang tegas. Orang tua dipercaya anak untuk dididik. Dikatakan, maka pada masa tuanya, pada saat mereka bertumbuh, tidak akan menyimpang daripada didikannya. Jadi tergantung orang tua. Karena orang tua mendidik yang benar, pasti akan bertumbuh kebenaran. Amin. Kalau kita didik kebohongan, ya masih bertumbuh dengan orang yang suka bohong. Jadi semuanya tergantung orang tua, mau apa? Mau kita berikan apa anak itu? Nah, dikatakan di sini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Saya ingin menjelaskan tentang jalan yang patut baginya di sini. Jalan patut ini ada dua pengertian. Yang pertama, jalan yang Tuhan ajarkan, yaitu kebenaran. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak berulang-ulang. Dalam setiap kesempatan, pada saat duduk, pada saat makan, pada dalam perjalanan, diajarkan firman Tuhan berulang-ulang supaya anak ini tahu kebenaran, supaya anak itu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi kuncinya bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak-anak. Dan jalan kehidupan yang kedua juga bisa mempunyai pengertian, yaitu jalan kehidupan. Setiap anak itu unik. Saya itu hanya 2 punya anak, tapi berbeda. Anak saya yang pertama itu karakternya berbeda dengan anak yang kedua. Sangat berbeda, saudaraku. Dalam keluarga saya punya 7 atau 8 bersaudara. Sekarang masih 5 yang hidup. Tapi unik. Mempunyai perbedaan masing-masing. Lah kita orang terus mengenal. Jadi Koko Raka dengan Jessica harus mengenal. Mengenal. Saudaraku mengenal anak-anaknya. Saya baca buku, saudaraku. Bapak Ibu nanti juga bisa membaca referensi ya. Anak yang sulung itu punya karakter seperti ini. Itu berbeda dengan anak yang bontot. Berbeda karakternya. Anak yang tengah punya karakter seperti ini. Jadi saya nggak bisa berdalih adil menyamaratakan mendidik anak kami yang pertama dan kedua tidak sama. Adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai dengan kemampuan kebutuhannya. Anak saya yang kedua itu lebih cuek, saudaraku. Wah, cuek sekali anak saya yang kedua itu. Tapi yang perhatikan, walaupun kelihatan nggak menyimak, tapi cuek. Anak saya yang pertama lebih perhatian, kelihatan. Kita mengenal, supaya kita bisa mendidik mereka. Kalau lebih dari 1 anak kita sadar, masing anak-anak itu unik, karakternya berbeda, dan juga punya kemampuan yang berbeda dalam belajarnya. Ada seorang anak yang senang belajar dengan visual, pakai alat tulis, gambar. Jadi kalau nggak nulis, nggak ada petunjuk itu nggak bisa belajar. Harus nulis, harus ada tulisan, harus gambar, besok bisa nyantol belajarnya.
Tapi ada anak yang nggak bisa malahan. Hanya mengandalkan pendengarannya, auditorial, mendengarkan audio saja, mendengar. Jadi kalau mendengar, dia baru kadang-kadang mendengar sampai malam ini. Mendengar. Lah kita tahu. Terus sebabnya dalam khotbah saya buatkan ada suara, juga aja gambaran ilustrasi itu, PowerPoint. Ada yang bisa belajar sambil bergerak ke sana ke sini. Kelihatannya nggak mendengar, tapi dia menyerap pelajaran itu. Anak saya Yonas dulu pernah dipanggil di sekolah. Waktu SMP atau SMA saya lupa. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa diam, saudaraku. Yang lain belajar, dia sana sini main bola, kertas diuntel-untel gini. Itu mengganggu temannya. Saya tanyakan, iya Pak, Bu, kalau saya diam nggak bisa nantol itu. Saya pasti gerak sambil main gini. Saya kalau belajar harus tenang. Istri saya, kalau tenang malah nggak bisa nyantol. Harus mendengarkan, sambil mendengarkan radio, sambil ini. Jadi berbeda-beda, anak-anak berbeda. Kita harus mengenal, orang tua mengenal. Dan juga mengenal tingkat kecerdasan mereka. Ada 9 tingkat kecerdasan, multiple intelligence. Jadi kita lihat, biasanya kita menilai anak kita bodoh atau pintar itu hanya dari nilai rapot saja. Kalau rapotnya bodoh, oh dia pintar. Oh kalau nilai jelek, oh bodoh kamu. Saya pernah dikasih ilmu Bapak Robinson Situmorang, dia pakar pendidikan anak itu. Oh enggak Pak, setiap anak itu pintar. Iya saya menemukan ini saudaraku. Setiap anak itu pintar, punya kemampuan yang berbeda. Kita lihat sini dulu, perhatikan di sini ada anak yang sungguh-sungguh bisa belajar kata-kata itu, dia pintar kata-kata, dia cerdas, dia sangat pintar dan mahir dalam berbahasa. Nah itu cocoknya bagaimana pekerjaan nanti diarahkan ke yang menggunakan perkataan itu. Dulu kan enggak, dulu itu hanya IPA. Wah kalau IPA itu favorit, hebat. IPS itu nomor 2. Bahasa itu kadang-kadang agak diremehkan. Kamu jurusan apa? IPA. Wah hebat kamu. Tapi enggak. Bukan berarti yang IPA lebih hebat. Tapi semua cerdas, punya kemampuan yang berbeda. Ada orang punya kemampuan pemikir, berdiri sendiri. Ada yang mengerti mengenai hal rohani. Ada yang lebih pintar menangkap kalau bicara mengenai angka-angka. Cerdas kalau bicara angka. Seorang anak di NTT, usia 7 tahun, dia bisa bertambah-tambah lebih cepat dari kalkulator. Dites oleh Menteri Pendidikan, lebih cepat menjawab. Karena dia mempunyai tingkat kecerdasan dalam masalah logika, angka-angka. Ada anak yang bisa cerdas bergaul. Nah, saya paling lemah bergaul, saudaraku. Tapi Ibu Thomas pandai bergaul. Walaupun tidak kenal, langsung bisa bergaul. Dengan ibu-ibu di pasar, bisa langsung ngomong. Saya enggak. Saya lemah. Ada orang yang bisa belajar mengenai dari alam, naturalistik. Dia bisa belajar tentang alam-alam itu. Jadi ada yang bisa belajar mengenai gambar-gambar. Ada yang bisa mahir, mempunyai keahlian mengenai gerak tubuh, olahraga, sport. Dan ada yang lebih pandai, lebih memungkinkan menguasai dalam bidang musik. Jadi semua punya kepandaian masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Jadi setiap anak punya kelebihan, punya kecerdasan. Sehingga kita harus mengenal. Saya nanti Kokonala, maaf ya. Koko Raka dan Jessica nanti ngerti, wah Nala ini kuat di mana ya. Pak Ibu tahu kan gambar ini? Kalau monyet itu punya kehebatan di mana, saudara? Di apanya?
Monyet itu punya kelebihan kekuatan di mana? Manjat. Manjat. Kalau burung terbang. Kalau ikan berenang. Kalau serigala, kalau apa itu? Rusa, kijang kuat. Kuat, di Alkitab ada itu. Ya kita jangan sekali-kali mengajarkan kera untuk berenang, gak bisa. Kita jangan sekali-kali mengajarkan burung untuk memanjat, gak bisa. Tapi keahlian kera itu memanjat, keahlian burung itu berterbang, keahlian ikan itu berenang, keahlian rusa itu kekuatannya pada lompatannya itu. Ini saudaraku sering kali gini, kami sudah mengalami kekeriuan dulu, tapi ini sudah terlanjur. Ini pengalaman buat saudara, anak-anak masih kecil gini. Kalau dalam masalah pendidikan, misalkan nilainya matematika lemah seorang anak itu, biasanya orang tua menggenjot, ayo kamu ikut pelajaran matematika, kamu les matematika, kamu kurs matematika. Gitu kan ya? Tapi kalau bakat berbeda. Kalau berbakat, misalkan tahu bapaknya punya kemampuan main drum, ibunya punya kemampuan untuk paduan suara, untuk sebuah vokal, dan tahu anak ini punya kemampuan main drum atau main bass. Yang benar harus digenjot. Karena dia punya kemampuan main bass, ya kursuskan main bass itu. Bukan hal yang lain. Jadi saya ingin saudara memahami, bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil dan juga punya cucu seperti saya, melihat bagaimana kemampuan cucu kita apa. Kelebihan anak kita apa. Kita tangkap itu, kita arahkan. Supaya sungguh-sungguh mereka bisa bertumbuh. Karena kok nggak ada, kita menjadi stres. Ada seorang bapak, waktu itu karena orang tuanya nggak mampu, bapak ini kuliah di kedokteran, saudaraku. Kuliah di kedokteran. Karena bapak nggak mampu, lalu DO, drop out dia. Lalu dia menjadi seorang pengusaha, berhasil, mempunyai anak, berkata pada anaknya, nak, kamu harus kuliah di kedokteran. Anaknya ngomong, enggak apa, saya akan kuliah di bidang musik, saya akan merintis usaha di bidang musik. Bapaknya, jadi apa kamu? Jadi apa? Bisa makan kamu dari musik? Bapaknya tetap ngotot, marah. Kamu harus kuliah kedokteran, kamu harus menjadi dokter. Ya anaknya nggak bisa apa-apa. Lalu anaknya masuklah ke kedokteran. Singkat cerita dan berhasil menjadi seorang dokter. Ketika disumpah dokter, bapaknya hadir bersama mamanya bangga. Wah bangga sekali, bangga sekali. Wah ini anak gua jadi dokter. Dulu saya gagal, seandainya orang tua saya mampu, saya juga seperti anak saya ini. Di wisuda kukuh menjadi dokter. Lalu setelah dikukuhkan menjadi dokter, mendapatkan sertifikat kedokteran, di depan bapaknya anak itu berkata, Pak, saya udah menjadi dokter sesuai keinginan Papa. Jadi ini ijazah saya kedokteran. Dia lepaskan toganya. Ini toga saya. Selesai Pak ya, saya bersyukur. Terima kasih Papa sudah membiayai saya menjadi dokter. Tapi saya nggak mau jadi dokter Pak. Saya akan tetap bekerja di bidang musik. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan paksakan anak kita. Kalau itu bukan bidangnya, kalau itu bukan kemampuannya, jangan dipaksakan. Jangan paksakan seorang kera untuk berenang. Jangan paksakan seekor burung untuk berenang. Jangan paksakan burung untuk melompat-lompat. Tapi bimbinglah supaya anak-anak bisa maksimal sesuai kemampuan yang Tuhan berikan. Karena setiap anak itu unik. Itu sebabnya yang kedua dikatakan supaya mereka kelak akan jadi jalannya. Jadi seperti itu. Yang pertama tanda jalan Tuhan itu ada
dengan jalan firman Tuhan rohani, dan jalan yang kedua adalah sesuai dengan bakat, talenta, mengenal anak kita, arahkan mereka. Ya, saya mengharapkan nanti di sini ada Sherin, ada Sena, ada siapa tuh? Kokma, siapa dia? Jason ya. Jason go apa Pak Bu? Go kelas. Karena saya sering manggil Jason. Go kelas, Gokma. Ada anak-anak tadi, Kareta, Areta, Alnala sekarang. Bimbing mereka. Dan gereja harus terlibat aktif membimbing mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesimpulannya firman Tuhan hari ini, saya katakan di sini bahwa Tuhan itu memperhatikan anak-anak. Tuhan sangat peduli pada anak-anak. Jangan berkata pada anak kita, pergi kamu nak, kamu mengganggu. Jangan berkata begitu. Arahkan, mereka belum tahu. Mereka nggak ingin mengganggu karena mereka nggak tahu. Kita bimbing mereka. Nah, jangan di sini ya. Papa, mama mau ini. Jangan di sini dulu ya. Diarahkan. Jangan diponis kamu mengganggu. Kalau kita berkata kamu mengganggu akan terekam anak ini. Saya mengganggu, saya pengganggu. Hati-hati. Anak kita sangat sensitif merekam apa perkataan kita. Kalau kita berbohong di depan banyak orang, anak kita merekam. Oh, orang tuaku suka bohong. Hati-hati perkataan kita. Itu sangat mendidik anak-anak nanti. Tuhan ingin, saudaraku, Tuhan ingin kesimpulannya Tuhan ingin memperhatikan mereka, Tuhan ingin supaya kita mendidik anak-anak kita supaya hidupnya nanti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Kalau Nala dididik ajaran firman Tuhan, saya percaya Nala akan bertumbuh melakukan kebenaran. Kalau Nala dididik menghargai orang lain, Nala akan bertumbuh menghargai orang tua. Sebaliknya kalau dididik membenci akan bertumbuh menjadi seorang yang membenci dan sebagainya. Tergantung apa yang kita berikan pada bayi pada saat ini. Apa yang kita sampaikan itulah yang kita akan tuai. Firman Tuhan berkata, dan kalau kita didik firman Tuhan, nanti pada masanya dia akan melakukan kebenaran. Akan mengasihi orang tua, menghargai orang tua, akan menghargai orang lain. Dan itu yang menyenangkan adalah orang tua sendiri. Bila firman Tuhan ini akan menolong kita, untuk Bapak Raka dan Ibu Jessica khususnya, didiklah Nala dalam ajaran Tuhan, supaya kelak bertumbuh, tidak menyimpang dalam jalan firman itu. Amin. Terima kasih ya Bapak di surga, buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami kembali sebagai orang tua, untuk kami dapat mendidik anak-anak. Mungkin mendidik cucu-cucu kami Bapa. Dan ini menjadi bekal bagi keluarga muda. Bahkan menjadi bekal kaum muda yang belum menikah, yang belum dikasih anak, supaya menyiapkan diri. Supaya ini menjadi bekal yang luar biasa pada saat dipercayai seorang anak sudah siap untuk mendidik mereka di dalam ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, kita akan nyanyikan pujian. Ada 3 bait pujian, bait 1, bait 3 dan 4. Bait 1 kita pujikan bersama-sama. Kemudian diulangi lagi bait 1. Bait 1 mengulangi kembali. Jadi bait 1 semua dulu, kemudian bait 1 dinyanyikan kembali oleh Bapak Raka dan Ibu Jessica. Dan bait 3 dan 4 kita bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini.
Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba, Tuhan sahabatku. Tak takut ku maju, sertamu ya Tuhan, pun tidak ku menyimpang. Bait pertama diulangi Bapak Raka dan Ibu Jessica. Kita pujikan bait ketiga bersama-sama. Bersadaplah padaku Tuhan, bersabda padaku secara yang jelas, jauhkan dari nafsu minatku yang bebas, yakinkanlah diriku, dorong atau cegah, tegurlah ku dengarkan, hamba-Mu tengadang. Ya Yesus, ku berjanji pengikut-Mu semua. Di mana Kau bertata, mereka akan serta. Dan Yesusku berjanji setia selalu, karuniai aku. Katakan bait terakhir, karuniai aku, karuniai aku iman kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami berjanji kepada Tuhan, kami berjanji untuk mendidik anak-anak, setiap anak yang datang di gereja, supaya mengenal Tuhan, supaya dengan kasih mereka merasakan kasih kami, supaya kelak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, supaya mereka mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena kami mulai saat ini mendidik mereka dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Sekali berdoa untuk Bapak Raka dan Ibu Jessica, berikan kemampuan untuk mendidik Nala dalam ajaran Tuhan, untuk membesarkan mereka sehingga Nala semakin besar hikmatnya, semakin dikasih Tuhan dan semakin dikasih sesama. Itulah pertumbuhan sejati yang Tuhan inginkan bagi setiap anak.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gerejamu pada nanti malam sore. Kami akan merayakan Natal di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap persiapan yang Tuhan telah berkati. Terima kasih Bapa untuk sambut tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan berkati selalu jemaat-Mu, supaya setelah pulang dari tempat ini mereka beristirahat, mereka menyiapkan diri dan datang lagi kembali di gereja ini jam 5 sore untuk merayakan Natal, untuk menikmati sukacita damai sejahtera Natal bagi kami semua. Berkati semua jemaat-Mu ya Bapa, jamah hati mereka, supaya mereka hadir dengan persungguhan kerinduan hati mereka merayakan Yesus datang di dunia ini. Berkati supaya kami mampu membawa orang-orang, teman-teman yang kami kasih, untuk kami menikmati sukacita bersama kami. Berikan cuaca yang baik ya Bapa. Kami serahkan, kami mohonkan Tuhan berkati cuaca yang baik. Tuhan berkati supaya lingkungan di gedung Pamulang Square ini dijamah Tuhan. Semua itu terjadi secara lancar. Terima kasih Bapa. Sekali kesatuan kami sangat diutamakan. Selawat kami semua, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Your power, move